Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang produk yang sudah kami buat. Perkenalkan, nama saya Evita D. Anggraini dengan NIM 20081058. Nah, produk yang kelompok kami buat yaitu salad sayur yang kami beri nama Saladin, salad murah rasa mewah. Alasan kelompok kami membuat Saladin, yaitu produk salad sayur ini biasanya hanya ditemui di resto-resto atau brand terkenal dengan rasa yang segar dan enak. Tentunya kenangan dari rasa salad di resto tidak tergantikan. Untuk subbab yang akan kelompok kami paparkan yaitu yang pertama mengenai biaya bahan baku, yang kedua mengenai BOP yang sesungguhnya, yang ketiga mengenai peralatan, dan yang keempat mengenai biaya tenaga kerja. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari Mbak Evita. Perkenalkan, nama saya Dika Wijaya Kusuma Purwadi dengan NIM 2008-1020-1171. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya bahan baku. Nah, jadi untuk pembuatan satu produk dari produk Saladin ini ada beberapa bahan baku, yaitu yang pertama, sayur selada, mayones, garam, lada hitam, tomat, telur, dan saus pedas atau saus sambal. Nah, untuk harga beli sayur selada itu kita menggunakan satuan kilogram. Jadi untuk 1 kilo sayur selada itu harganya 40.000, untuk 1 kilo mayones harganya 25.000. Untuk garam itu adalah garam sasetan, yaitu harganya Rp2.000 per saset. Nah, untuk lada hitam sendiri harganya sekitar 1 kilogramnya itu 280.000, dan untuk tomat 16.000 1 kilonya. Lalu untuk telur itu 20.000 per kilo. Lalu untuk saus pedas itu sekitar 1 liternya itu 20.000 lah. Lalu dari bahan baku yang ada ini kita gunakan untuk satu produknya itu sekitar, untuk sayur selada sendiri adalah 0,025 kg. Jadi sekitar 250 gram. Nah, lalu untuk mayones sekitar 400 gram. Lalu untuk garam 0,05, untuk lada hitam yaitu 0,001, lalu tomat itu 0,1, lalu untuk telur 0,0625, lalu untuk saus pedas sendiri yaitu 0,04. Nah, dari perincian tadi untuk yang digunakan untuk dalam satu produk didapatkan menjadi untuk sayur selada sendiri itu Rp1.000, mayones Rp1.000 juga, untuk garam Rp100, untuk lada hitam Rp280, untuk tomat Rp1.600, lalu untuk telur Rp1.250, dan saus pedas itu Rp800. Lalu semuanya dapat dikumpulkan menjadi total biaya bahan baku untuk satu produknya yaitu Rp6.030. Selanjutnya yaitu BOP yang sesungguhnya. Nah, jadi dalam pembuatan Saladin ini kita tentunya ada bahan penolong yaitu gas dan air. Nah, untuk gas sendiri itu kita hitung dengan menggunakan berapa kali bisa digunakannya itu. Nah, dapat dihasilkan itu adalah Rp400 untuk sekali penggunaan. Lalu untuk air sendiri, karena yang kita gunakan air itu digunakan untuk merebus telur, tentunya kita dapat menggunakan air yang sama berkali-kali juga. Itu didapatkan Rp616. Jadi untuk total biaya bahan penolong itu yaitu Rp1.000. Nah, selanjutnya yaitu adalah biaya penyusutan dari peralatan, yaitu sekitar Rp437. Nah, jadi total BOP yang sesungguhnya dari satu produk Saladin ini yaitu 1.454. Nah, selanjutnya untuk biaya
penyusutan dari peralatan akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagi rekan saya, dipersilakan. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendri Mahbudi dengan NIM 200810201215. Nah, berikutnya tuh saya akan menjelaskan tentang peralatan. Untuk peralatan sendiri itu di kelompok kami hanya menggunakan 5 buah peralatan, yakni pisau, mangkok, sendok, kompor, dan panci. Nah, dan di sini tuh estimasi masa penggunaannya tuh masing-masing 10 tahun, kecuali si kompor. Karena kompor ini bisa digunakan sampai dengan 20 tahun. Nah, kemudian harga beli dari peralatan itu tuh murah-murah, mulai dari 20.000 sampai 250.000. Kemudian pada estimasi penyusutan itu ngitungnya gini, harga beli dibagi estimasi masa penggunaan, kemudian dibagi dengan 12, kemudian dibagi lagi dengan 4. Nah, untuk 12 ini diambil dari jumlah bulan dalam 1 tahun. Kemudian untuk 4-nya ini diambil dari jumlah minggu dalam 1 bulan, sehingga menghasilkan estimasi penyusutan seperti yang tertera di PPT itu. Kemudian semua hasilnya itu hasil estimasi penyusutan itu dijumlah semua dengan menghasilkan 438. Next. Kemudian biaya tenaga kerja. Di kelompok kami itu memperkerjakan 1 orang karyawan, sehingga kami perlu mencatat adanya biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk acuan upahnya yakni Rp1.000. Kemudian yang digunakan 1. Maksud dari yang digunakan 1 itu jumlah karyawannya yang kami pekerjakan 1 orang. Kemudian total biaya. Nah, ini dihasilkan dari acuan upah dikali dengan jumlah karyawan, yakni 1 orang, sehingga menghasilkan biaya sebesar Rp1.000. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Hendri atas penjelasannya terkait biaya tenaga kerja. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait total biaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayusa Prasetyo Adi dengan NIM 190810201248. Di sini saya akan menjelaskan terkait total biaya yang nantinya di mana ada akumulasi dari biaya-biaya yang digunakan di dalam membuat produk salad ini, di mana yang pertama nanti ada komponen biaya bahan, kemudian biaya tenaga kerja, kemudian juga ada BOP sesungguhnya, yang di tahap akhir nanti akan dijumlahkan dengan persentase laba tertentu, yang dimana pada produk ini kita tentukan profitnya adalah sebesar 50% dari harga yang telah ditentukan atau dari hasil penjumlahan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan BOP sesungguhnya. Oke, yang pertama di sini kita dapat total biaya itu ada 8.484 teman-teman. Jadi di mana nominal ini kita dapatkan yang pertama dari biaya bahan yang terdiri dari Rp6.030, kemudian ada biaya tenaga kerja sebesar 1.000 dan biaya operasional sesungguhnya yaitu 1.454. Nah, dari sini, dari hasil ini kita dapatkan berapa? Saya ralat, jadi diperolehlah jumlah 8.484. Itu sudah ditambahkan dengan seluruh komponen pembentukan harga. Di sana ada juga perhitungan laba sebesar 50% dari barang dalam proses atau total biaya akumulasi tadi, yaitu sebesar 4.242. Nah, sehingga ketika kita dijumlahkan antara laba dan harga produksi bahan, kita peroleh jumlah atau nominal harga penjualan sebesar
Rp12.726. Jadi seperti itu untuk komponen total biaya. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi ini teman-teman. Jadi di sini kita menyajikan foto produk beserta testimoni-testimoni dari anggota kelompok kita masing-masing. Di mana sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, kenapa kita kok memilih salad dan kenapa produk ini betul-betul dapat kita terutama yakin dapat dipasarkan dengan maksimal dengan baik untuk mendapatkan keuntungan yang baik dan maksimal pula. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari produk yang kami angkat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang tidak disengaja maupun disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.